Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penelitian Rasul terhadap Syair. Saya Indah Sari sebagai moderator dan Wardah Arsidah Pulungan sebagai pemateri. Sejarah singkat syair. Syair di kalangan bangsa Arab sudah merupakan suatu kebiasaan bagi mereka. Bahkan sebelum Islam datang, Ka'bah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kompetensi pembacaan syair. Ada tempat lain yang mereka gunakan seperti pagar ukaz. Ketinggian kemampuan mereka menyusun, mengolah data dan menyampaikan merupakan salah satu bukti ketinggian kebudayaan mereka. Agaknya kemampuan mereka bersiar ini merupakan salah satu penyebab mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang menggunakan uslub yang melebihi apa yang mereka miliki. Dari sejarah ini diketahui bahwa mukjizat yang diberikan oleh para nabi SAW melebihi kemampuan masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, dalam perkembangan Islam selanjutnya, syiar tetap menjadi kebiasaan bangsa Arab dalam menuju kemampuan mereka. Kekaguman mereka terhadap Al-Quran dilihat dari segi kebahasaan mereka. Para syuhada berpikir bahwa Al-Quran di luar jangkauan kemampuan mereka. Nama saya Wardah Arsidah Pulungan sebagai pemateri. B. Syair yang diperkenankan. Syair sebagai perwujudan dari karya seni dan wadah kompetensi pribadi tidak oleh Rasulullah SAW. Hal itu dapat dilihat dari perlakuan Rasulullah ketika beliau menyuruh seorang penyair untuk mendeklamasikan syair. Begitu juga ketika beliau menyatakan bahwa sebagian dari syair itu adalah hikmat. Juga dapat dilihat dari arti hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kata yang paling bagus diucapkan oleh penyair adalah kata, ketahuilah segala sesuatu yang tidak dalam ketentuan Allah adalah tidak baik. Hampir saja Umayyah bin Abi al-Asyad masuk Islam. B. Syarah hadis. Dengan memperhatikan informasi dari hadis di atas, terlihat bahwa bukan bersyair yang diperkenankan atau dilarang oleh Rasulullah, akan tetapi isi atau pesan syair itu. Bahkan apabila pesan dan tuntunan Allah disampaikan dalam bentuk syair, mungkin akan mudah menyentuh sasaran. Al-Quran sendiri secara susunan bahasanya menandingi gaya syair yang ada pada waktu itu, karena akan sangat mengunggah perasaan pendengar jika penyampaiannya secara baik. C. Syair yang dilarang. Arti hadis dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, lebih baik perutmu diisi dengan nana daripada diisi dengan syair. B. Syarah hadis. Apabila hadis di atas dipahami secara tekstual, berarti bahwa syair dan bersyair itu dilarang atau haram. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyatakan ketidaksenangan beliau. Hal ini berbeda dengan hadis sebelumnya yang membolehkan syair. Apakah kedua hadis bertentangan? Dapat dilihat sebab urutnya. An-Nawawi berkata, syair itu hukumnya boleh selama tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang keji dan sejenisnya. Al-Mubarakfuri berkata, yang dimaksud dengan memenuhi urutnya dengan syair adalah ketika syair telah menguasainya, di mana dia lebih suka disebutkan dengannya dari Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lainnya, maka hal tersebut menjadi syair yang tercela apapun bentuknya. Maka dari itu, Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya memberikan bab khusus tentang syair dengan nama bab dibencinya syair ketika lebih mendominasi manusia dari Al-Quran dan zikir kepada Allah. Jadi, apabila seseorang menjadikan Al-Quran dan ibadah kepada Allah sebagai kesibukan utama, maka baginya boleh untuk membuat syair dan melantunkannya selama syair tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Berdasarkan pada analisis dari pendapat para ulama di atas, dapat dipahami secara kontekstual bahwa hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan secara eksplisit larangan syair dan bersyair bersifat temporal, karena syair yang terlarang adalah syair yang mengandung pujian berlebihan dan dicampur dengan kebohongan, serta syair yang mengandung cacian, celaan, dan hinaan terhadap harkat dan martabat manusia baik secara khusus maupun secara umum.